fokus pada pengadaan ASN di sektor pelayanan dasar seperti guru dan tenaga kesehatan, lulusan fresh graduate, dan yang keempat adalah mengurangi rekrutmen untuk jabatan yang terdampak oleh transformasi digital. Dan di tahun 2024 ini, pemerintah akan merekrut lebih dari 1,2 CASN yang terdiri dari calon PNS atau CPNS dan calon PPPK dengan rincian sebagaimana Bapak dan Ibu bisa lihat di dalam paparan maupun dari bahan yang sudah kami sampaikan. Hmm, Dari sini kita akan lihat bahwa kita akan total CPNS yaitu formasinya ada 248.970 untuk pusat 114.546 formasi dan untuk daerah 134.424 dan untuk PPPK itu yang diusulkan dari pemerintah daerah adalah sebanyak 1.017.967. Nah, kemudian, Bapak dan Ibu, izinkan juga saya menyampaikan, dasar hukum daripada pengadaan, ASN tahun 2024, selain yang disampaikan oleh Ibu pimpinan DPD RI, Ibu, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, bahwa memang dengan kita sudah ada dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang ASN dan terima kasih atas dukungannya bahwa memang kami sekarang sedang berjuang untuk menyelesaikan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah mengenai manajemen ASN sudah di meja presiden, mudah-mudahan dalam minggu ini sudah bisa ditandatangani oleh beliau karena sudah dalam proses paraf. Jadi sudah tidak ada masalah sehingga tinggal nanti bagaimana pelaksanaan dari peraturan pemerintahnya. Kemudian yang kedua, yaitu dengan PP nomor 11, Junto PP nomor 17 tahun 2020 serta PP nomor 49 tahun 2018 tentang PPPK dan kami juga sudah menerbitkan peraturan Menpan nomor 6 tahun 2024. Dan untuk pengadaan ASN ini ada beberapa keputusan Menpan yang kita sudah disesuaikan kaitannya dengan untuk penilaian-penilaian baik untuk PNS maupun PPPK, terutama untuk kaitannya dengan nilai ambang batas, kemudian persyaratan dan mekanisme dan lain sebagainya sudah kami keluarkan pula. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, di dalam layar Bapak dan Ibu bisa melihat bahwa saat ini kami sudah mencantumkan mengenai bagaimana tahapan pengadaan CPNS untuk tahun 2024. Saat ini untuk yang CPNS sudah pada tahap SKB atau seleksi kompetensi bidang. Pengumuman hasil seleksi direncanakan pada pertengahan bulan Januari tahun 2025 dan akan dilanjutkan dengan tahap usulan penetapan nomor induk pegawai dan pengangkatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing instansi pada bulan Maret 2025. Dapat kami sampaikan Bapak dan Ibu sekalian bahwa animo masyarakat untuk mendaftar CPNS sangat tinggi. Jadi terdapat 3.572.660 pendaftar yang submit lamaran untuk memperebutkan 248.970 formasi. Jadi animonya memang cukup tinggi. Nah, kemudian Kementerian Pan-RB selanjutnya juga akan fokus untuk melakukan penataan non-ASN sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang ASN, di mana di pasal 66 bahwa pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak undang-undang ini ditetapkan, maka instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Jadi undang-undang memang sudah melarang pengangkatan lagi tenaga non-ASN sejak diundangkannya undang-undang ASN ini. Berdasarkan selanjutnya Bapak Ibu pimpinan, berdasarkan hasil pendataan tahun 2022, total tenaga non-ASN adalah 235.355.092 dan selebihnya memang sudah ada yang sudah kita selesaikan dan tenaga administrasi ternyata menjadi pegawai dengan persentase terbesar yang diikuti dengan tenaga pendidik, tenaga teknis, tenaga kesehatan dan penyuluh.
Secara garis besar, penataan non-ASN, saat ini sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20, bertujuan untuk melaksanakan amanat Undang Nomor 7 untuk mengisi kebutuhan PPPK atau pegawai dengan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi, memperjelas status kepegawaian tenaga non-ASN dan mengangkat tenaga non-ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam seleksi CASN untuk tahun 2024, pada seleksi PPPK formasi 100% akan diberikan untuk tenaga non-ASN. Jadi ini mekanismenya seperti tadi yang disampaikan, ada pelamar prioritas P1 tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Komite mengenai P1 guru, D4 bidan, kemudian XHK THK 2, yang ketiga ada tenaga non-ASN dan yang terdata database BKN tersisa 1,7 dan yang terakhir ada tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Jadi pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi dan tidak dapat mengisi lowongan formasi maka dapat dipertimbangkan untuk menjadi PPK paruh waktu. Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah tahapan pengadaan PPK-nya, jadwalnya yang sudah kami sampaikan. Nah, saat ini tahapan seleksi untuk P3K itu adalah sampai kepada tahapan seleksi kompetensi yang akan direncanakan selesai pada Desember tahun 2024. Dan berdasarkan statistik, pelamar seleksi calon P3K tahap pertama 2024 lebih banyak dibandingkan dengan jumlah formasi, terutama pada jabatan guru dan tenaga teknis. Hal ini menunjukkan bahwa seleksi akan berlangsung secara kompetitif. Dan berdasarkan tren sejak 2017, formasi CASN pada tahun 2024 merupakan formasi terbesar selama 10 tahun terakhir. Banyaknya jumlah formasi berbanding lurus dengan jumlahnya banyak pelamar. Jadi saat ini pelamar sekitar 5.629.000 lebih. Bapak dan Ibu sekalian, evaluasi terhadap pengadaan CASN untuk tahun 2024 menunjukkan bahwa beberapa tantangan yang signifikan diantaranya keterbatasan anggaran yang menghambat pembukaan formasi dan ketidaksesuaian kualifikasi pelamar dengan kebutuhan instansi. Untuk mengatasi tantangan ini tentunya perlu koordinasi antar kementerian untuk mencari solusi atas permasalahan anggaran. Tadi juga sudah disampaikan mengenai 30% dari Undang-Undang HKPD. Selain itu juga terkait dengan tenaga non-ASN yang tidak lolos seleksi tahap pertama dapat mengikuti seleksi tahap 2, sementara tenaga non-ASN yang tidak lulus seleksi tahap 1 dan 2 akan dipertimbangkan untuk menjadi PPK paruh waktu. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan beberapa hal kaitannya dengan masalah kesejahteraan ASN. Jadi terdapat beberapa komponen penghargaan dan pengakuan yang diberikan kepada pegawai ASN untuk menjadikan ASN lebih termotivasi untuk menjamin kebutuhan hidupnya. Penghargaan ini tentunya tidak terbatas pada gaji dan upah, tapi juga mencakup berbagai aspek lain seperti tunjangan, fasilitas, jaminan sosial, pengembangan diri, dan lainnya. Secara khusus bagi ASN yang bekerja dan mengabdi di daerah 3T akan diberikan insentif dalam bentuk penghargaan dan apresiasi pemerintah terhadap pengabdian yang telah diberikan. Jadi untuk yang daerah 3T. Kaitannya dengan pembinaan IKN, Bapak Ibu sekalian, dalam rencana pembinaan IKN tentunya kami akan berpedoman kepada arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Beliau telah menetapkan beberapa target penting seperti pelaksanaan paripurna tahun 2008 dan pelantikan Presiden 2009 di IKN. Ini dapat kami sampaikan bahwa pada saat ini mengingat terjadi perubahan kementerian Kabinet Merah Putih dari 34 dan menjadi 48, tentunya merubah konstelasi perencanaan yang sudah disiapkan. Karena perencanaan yang sudah disiapkan itu adalah untuk kementerian yang lama, dan ini kementerian-kementerian yang baru saat ini sedang melakukan penyesuaian-penyesuaian, melakukan adjusting terhadap organisasi dan para pegawai yang akan mengisi kementerian yang baru. Keberhasilan birokrasi tentunya tidak dapat dicapai secara sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan sinergi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, kami mengharapkan dukungan dan masukan konstruktif dari Bapak dan Ibu sekalian.
Semoga melalui kerjasama yang baik ini, kita dapat mewujudkan birokrasi efektif dan berkelas dunia demi kesejahteraan rakyat. Beli onde-onde di Jalan Semanggi. Pulangnya mampir ke Bekasi. Bersama DPD saling bersinergi tuntaskan masalah birokrasi. Terima kasih.